Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Puncu, khususnya kelas 8, siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa tentunya. Salam Pancasila. Anak-anakku, kelas 8 SMP Negeri 2 Puncu, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, yaitu materi bab 5 tentang Sumpah Pemuda. Kalau sekarang masuk di subbab C, ya, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Kalau kemarin kita bahas subbab A dan B, sekarang kita masuk di subbab C sekaligus materi penutup dari materi bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, pada pertemuan ke depan, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi mohon diperhatikan penjelasan materi ini dengan baik-baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menelaah semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi simbol-simbol negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu memiliki simbol-simbol yang menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, kita masuk di lingkup materi. Materi yang pertama tentang semangat nilai Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Materi yang kedua tentang simbol-simbol yang ada di negara Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Kalau dilihat dari materinya, artinya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu siapa sih pemuda itu, ya. Pemuda itu adalah mereka yang pertama memiliki keinginan kuat, semangat yang tinggi, memiliki cita-cita dan semangat yang berkobar. Kemudian pemuda adalah mereka yang memiliki cita-cita dan memiliki kesungguhan dalam mewujudkannya. Kemudian yang ketiga, pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, baik perubahan pada diri mereka sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan juga agama. Kemudian pemuda adalah mereka yang menjadi generasi penerus bangsa, generasi pengganti dan pembaruan. Jadi pemuda-pemuda hebat itu adalah pemuda yang memiliki semangat yang kuat, memiliki cita-cita, memiliki kesungguhan dalam mewujudkannya, serta senantiasa memiliki keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Jadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang seperti itu. Nah, kalian sebagai calon-calon pemuda bangsa itu harus memiliki semangat yang tinggi dan harus memiliki cita-cita serta kemauan untuk mewujudkannya. Ini adalah pemuda yang hebat, ya. Jadi kalian ibu percaya bahwa siswa-siswi SMP Negeri 2 Puncu adalah calon-calon generasi penerus bangsa, calon-calon pemuda hebat, pemegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia. Baik, kita masuk di Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda ini menunjukkan hal yang dimiliki pemuda bangsa, yaitu karena pada kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa pada Kongres Pemuda 2 itu seluruh pemuda bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan itu melakukan ikrar yang disebut ikrar Sumpah Pemuda, di mana pesertanya adalah seluruh pemuda bangsa Indonesia pada saat itu yang terdiri dari berbagai jenis agama, berbagai golongan, berbagai suku. Mereka bersatu membentuk sebuah persatuan, membentuk sebuah semangat yang utuh dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, adanya Sumpah Pemuda itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu atau pemuda bangsa kita itu memiliki apa saja. Yang pertama, bangsa Indonesia itu menunjukkan kalau mereka itu memiliki potensi, ya. Potensi merupakan suatu hal yang penting, ya, karena di dalamnya dapat melakukan sebuah perubahan dan kemauan yang kuat. Kemudian memiliki tanggung jawab, ya. Pada masa penjajahan
para pemuda itu sebagai penanggung jawab perubahan, kemudian punya hak. Nah, para pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan itu, mereka itu mengutamakan kewajibannya dulu daripada menuntut haknya. Jadi kita itu terlebih dahulu mendahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian memiliki karakter, yaitu pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras dan inovatif. Itu sudah terbukti bahwa bangsa Indonesia itu memperoleh kemerdekaan Indonesia itu juga atas peran besar para pemuda bangsa. Kemudian aktualisasi diri, yaitu dimana ketika seseorang itu mampu menempatkan dirinya sesuai kemampuannya. Kemudian cita-cita. Nah, cita-cita ini merupakan hal yang penting yang wajib kita semua punya, ya, terutama kalian sebagai calon generasi penerus bangsa itu wajib memiliki cita-cita, karena dasar kehidupan kita adalah cita-cita. Kalau kita tidak punya cita-cita, ibarat kita hidup itu tidak punya tujuan, ya. Ibarat kita hidup itu hanya mengikuti air mengalir tanpa tahu muara kita. Nah, itu tentunya sangat disayangkan atau hidup sia-sia. Jadi kita harus punya cita-cita. Nah, itu adalah beberapa sesuatu yang dimiliki oleh pemuda bangsa, karena adanya yang dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda tadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki beberapa karakter, potensi, cita-cita dan lain sebagainya. Nah, lalu semangat pemuda pada masa sekarang saat ini apa, ya? Kalau zaman dahulu para pemuda bangsa itu memiliki tantangan yang besar, yaitu melawan penjajah. Kalau pada saat ini kita sudah merdeka, jadi tantangannya itu tentunya tidak sebesar dulu ketika masa perjuangan. Tantangannya adalah ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang itu ditunjukkan dengan hal-hal seperti apa? Di antaranya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, apapun itu, hal-hal yang baik. Kemudian rajin belajar dan mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air. Kemudian mengikuti organisasi. Nah, mengikuti organisasi ini adalah cikal bakal kalian di dalam memupuk rasa patriotisme dan rela berkorban. Contoh organisasi yang bisa kalian ikuti adalah PMR, Pramuka, OSIS, Paskibra dan lain sebagainya. Nah, itu adalah semangat Sumpah Pemuda yang ditunjukkan pada masa sekarang. Materi yang kedua, kita masuk di simbol-simbol negara. Nah, tujuan dari adanya simbol negara itu apa aja? Yang pertama, memperkuat persatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Kemudian menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menciptakan kepastian dan ketertiban. Artinya simbol negara itu adalah sebuah identitas yang menunjukkan kehormatan dan kedaulatan, yang dijadikan alat untuk persatuan, untuk menciptakan ketertiban. Nah, lambangnya apa aja? Diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Itu adalah simbol-simbol negara kita. Kita mulai di bendera, yaitu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Bendera Indonesia adalah sangsaka merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi bendera merah putih itu pertama kali dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Bendera merah putih itu wajib dikibarkan setiap peringatan kemerdekaan, yaitu setiap tanggal 17 Agustus, ya. Jadi semua rumah, semua warga wajib mengibarkannya. Kemudian bendera negara juga wajib dikibarkan setiap hari pada instansi pemerintahan seperti sekolah, dinas, dan sebagainya. Itu wajib mengibarkan setiap hari. Kemudian bendera negara dapat dikibarkan pada kendaraan atau mobil dinas, ya, mobil presiden dan sebagainya, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, baik rapat, kongres dan sebagainya. Kemudian perayaan agama, kemudian pertandingan olahraga dan perayaan atau peristiwa lain. Jadi bendera negara itu dapat dikibarkan pada momen-momen seperti ini. Kemudian setiap orang dilarang menginjak, merusak, membakar atau perbuatan lain yang dapat menghina kehormatan bendera negara.
ya. Jadi kegiatan menyobek, menginjak, merusak, membakar ini merupakan kegiatan melanggar hukum karena dia menghina kehormatan bendera. Kemudian menggunakan bendera untuk promosi nggak boleh, menggunakan mencetak, menulisi, ngasih gambar, ngasih simbol pada bendera juga nggak boleh. Kemudian menggunakan bendera pada langit-langit rumah, ya nggak boleh ya. Bendera nggak boleh buat bungkus-bungkus, nggak boleh buat tutup-tutup apapun. Karena apa? Karena itu namanya menurunkan kehormatan bendera negara. Kalau ada seseorang yang seperti itu bisa diingat, karena itu apa? Melanggar hukum, ya. Itu namanya menurunkan kehormatan bangsa. Nah, kemudian ada bahasa sebagai identitas bangsa, diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahasa ini fungsinya yang pertama adalah sebagai jati diri dan kebanggaan nasional, sebagai sarana pemersatu bangsa, bahasa resmi pengantar pendidikan, alat komunikasi nasional dan lain-lain. Jadi fungsi bahasa itu sebagai pemersatu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia, bangsa Indonesia itu bukan hanya memiliki satu bahasa, tetapi memiliki beberapa bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatunya, ya. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Kemudian selain simbol bahasa ada lambang negara, diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara kita tentu kalian sudah tahu, yaitu burung Garuda, ya. Dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu, ya. Berbeda-beda namun tetap satu jua, yang dicengkram di kaki burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda terdapat sebuah perisai yang merupakan wujud dasar Pancasila, yaitu sila pertama, bintang, sebagai cahaya di tengahi perisai. Kemudian sila kedua dilambangkan oleh tali dan tali rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi di dalam perisai lambang negara burung Garuda itu terdapat lambang-lambang atau simbol-simbol yang merupakan perwujudan dasar Pancasila. Artinya setiap penyelenggaraan bangsa Indonesia itu didasarkan oleh Pancasila. Nah, kemudian yang keempat adalah lagu kebangsaan, ya, diatur dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya dan semua harus tahu, ya. Lagu kebangsaan ini wajib diperdengarkan ketika upacara, ketika kegiatan resmi, ketika memulai pelajaran, ini wajib diperdengarkan, wajib dinyanyikan. Sebagai apa? Sebagai pendidikan nasionalisme, ya. Jadi lagu kebangsaan ini sebenarnya itu wajib kita nyanyikan ketika memulai pelajaran. Nah, baik anak-anakku, ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran bab 5 tentang Sumpah Pemuda, subbab C, yaitu semangat pemuda di masa sekarang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila, salam semangat.